เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนดีเด่นม .1 ถึงม .3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วละมั้งคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อนเราอีก5คนซึ่งเทอมหนึ่งมันมี13วิชา 234,000 เราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอพอผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดไว้ยื่นเข้ามหาลัยอเมริกา STIC จัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจำนวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจำมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.141592653792 ขอโทษนะมึงเป็น X-Men เหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบ STIC ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่1 ล้านแล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งทางด้านการศึกษาเราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเราแกไม่คิดบ้างเหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 4 teori belajar penting, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang pertama, behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan respon terhadap rangsangan. Misalnya, ketika kita mendapatkan hadiah karena melakukan sesuatu dengan baik, kita akan cenderung mengulangi perilaku itu. Yang kedua, ada kognitivisme. Teori ini berfokus pada proses berpikir dan bagaimana kita mengolah informasi. Dalam pendekatan ini, belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga memahami dan memecahkan masalah. Contohnya, saat belajar matematika, kita perlu memahami konsep, bukan hanya mengingat rumusnya. Selanjutnya, kita punya konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa kita membangun pengetahuan melalui pengalaman. Dalam pendekatan ini, siswa aktif berpartisipasi dan belajar melalui interaksi dan diskusi dengan orang lain. Misalnya saat melakukan proyek kelompok, siswa belajar dari ide dan pengalaman satu sama lain. Yang terakhir, kita punya humanisme. Teori ini mengutamakan pengembangan potensi individu dan kebutuhan emosional. Humanisme percaya bahwa setiap orang mampu tumbuh dan berkembang. Dalam konteks pendidikan, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengeksplorasi minat dan mencapai tujuan mereka. Dengan memahami keempat teori ini, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana orang belajar. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori yang lebih rinci terkait 4 metode pengajaran dalam film Bad Genius akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dia akan menjelaskan bagaimana setiap metode belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme diterapkan dalam alur cerita dan karakter-karakter film ini. Mari kita simak penjelasannya. Di film ini terdapat teori behaviorisme pada menit 15-17. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan memengaruhinya melalui stimulus dan respon. Dalam film Bad Genius, di mana Lin menerima penguatan positif berupa uang setelah berhasil membantu temannya menyontek.
yang memotivasinya untuk terus melakukan hal itu. Selain itu, dia menggunakan kode dari Tuts Piano sebagai stimulus untuk menyampaikan jawaban, menggambarkan pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam film Bad Genius, teori kognitivisme terlihat jelas melalui karakter Lin dan kemampuannya memproses serta menyimpan informasi dengan baik saat dia menyontek dalam ujian. Salah satu contoh penerapan teori ini adalah di mana Lin dan teman-temannya menggunakan sistem kode untuk membagikan jawaban selama ujian Stitch, ujian internasional yang mereka hadapi. Dalam film ini, sekitar 1 jam 15 menit, Lin merancang kode-kode rumit berbasis gerakan tangan untuk menyampaikan jawaban dengan tepat. Strategi ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemrosesan informasi yang cepat yang menjadi inti dari teori kognitivisme itu sendiri. Pada film ini di menit 20-30 tentang teori konstruktivisme berpendapat bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Lin dan Bang mengembangkan strategi menyontek yang lebih canggih berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, menunjukkan pembelajaran melalui kolaborasi dan refleksi. Ini juga tampak ketika Bang awalnya enggan menyontek tetapi akhirnya belajar dari pengalaman dan bekerja sama dengan Lin. Pada film ini, di menit 85-90 terdapat nilai teori humanisme, di mana humanisme ini berfokus pada pertumbuhan pribadi dan kebutuhan emosional. Lin dan Bang mengalami konflik moral tentang menyontek, terutama Lin yang mulai mempertanyakan apakah uang dan kesuksesan akademis sepadan dengan kehilangan integritas moral. Dilema ini menggambarkan pentingnya aktualisasi diri dan moralitas. Kesimpulannya, film Bad Genius menunjukkan berbagai teori pendidikan dalam cara Lane dan teman-temannya menyontek. Behaviorisme terlihat saat Lane mendapatkan uang sebagai imbalan setelah berhasil membantu temannya menyontek. Yang membuatnya terus melakukannya, dia juga menggunakan kode dari Tuts Piano sebagai isyarat untuk memberi jawaban. Yang menggambarkan pembelajaran dari kebiasaan stimulus dan respon, kognitivisme muncul ketika Lane memikirkan cara cerdas untuk mengingat soal ujian dan membuat kode rumit. Yang menunjukkan pemikiran kritis dan pengelolaan informasi, konstruktivisme terlihat saat Lane dan Bang belajar dari pengalaman mereka sebelum dan bekerja sama untuk membuat strategi menyontek yang lebih canggih. Terakhir, humanisme terlihat dari konflik batin Lane dan Bang tentang menyontek, di mana mereka mulai mempertanyakan apakah kesuksesan sebanding dengan mengorbankan nilai-nilai moral mereka. Film ini menggambarkan bagaimana teori-teori pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan keputusan karakter dalam situasi yang sulit.